Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa duduk bermajelis di majelis di antara majelis dzikir, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan jiwa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pahala yang besar, pahala seperti orang yang haji yang sempurna hajinya, Allahumma amin. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pada malam hari ini masih di dalam pembacaan kitab Iqadul Himmati Littiba'i Nabiyil Ummati, yaitu membangkitkan semangat dalam rangka untuk mengikuti Nabi umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Khalid Sa'ud Al-Ajmi hafizahullahu ta'ala. Yang mana kita pada malam hari ini akan masuk ke dalam ayat yang ketiga di antara ayat-ayat Al-Quran dari jenis yang pertama, ya, yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada sunnah Rasul. Ayat ketiga dari jenis yang pertama. Jenis yang pertama yaitu ayat-ayat yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulnya. Ya. Al-ayatu tsalitsah, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala wa iyana ajma'in, ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-80. Surat yang ketiga, surat An-Nisa ayat ke-80. Ya. Jadi ayat yang pertama kemarin surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian ayat yang kedua masih juga surat An-Nisa ayat ke-65. Maka di sini adalah surat An-Nisa juga ayat ke-80. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang dia berpaling, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai penjaga atas diri mereka. Wa hadza i'dzarun minallahi ila khalqihi fi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makhluk-makhluknya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada manusia, "May yuti' minkum ayyuhan nas Muhammadan." Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang mentaati Muhammad alaihi salatu wassalam, faqad ata'ani bi ta'atihi iyyah. Maka berarti dia sudah taat kepadaku dengan sebab dia mentaati Muhammad. Maka itu adalah ketaatan kepada Allah. Fasma'u qaulahu, maka dengarkanlah sabda-sabdanya. Wa ati'u amrah, taatilah perintah-perintahnya. Fa'inahu mahma ya'murukum bihi min syai'in famin amri ya'murukum. Karena sesungguhnya apa saja yang dia perintahkan dengannya, apapun itu, maka itu adalah perintahku. Ya, sejatinya apa? Perintah dari Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengannya. Wa manahakum anhu min syai'in famin nahyi. Dan apa saja yang dia larang darinya, apapun itu, maka itu adalah sebenarnya laranganku. Fala yaqulanna ahadukum, maka jangan sampai kalian mengucapkan innama Muhammadun basyarun mithluna. Kan Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Jangan sampai apa? Mengucapkan seperti itu. Yuridu an yatafaddala alaina. Dia hanya ingin merasa lebih tinggi dari kita. Ya, jangan sampai mengucapkan itu. Summa qala jalla thana'uhu li nabiyhi. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengumumkan kepada manusia agar taat kepada nabinya, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan udurnya kepada nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tawalla an ta'atika ya Muhammad." Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepadamu wahai Muhammad. Barang siapa yang tidak mau taat kepadamu, enggak mau beriman kepadamu, fa'arada anhu, maka dia kemudian berpaling dari Rasul, fa inna lam nursiluka alaihim hafizan, maka sesungguhnya kami tidaklah mengutus kamu kepada mereka untuk menjaga mereka. Bukan bertanggung jawab, ya semuanya harus beriman kepada Rasul, enggak. Rasul sudah menyampaikan. Adapun mau taat mau tidak itu terserah kita, itu pilihan manusia. Yang pilihan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa Anda tidak mau taat kepada Rasul? Kenapa kok tidak mau mengikuti sunnah Rasul? Yakni hafidhan lima ya'maluna muhasiban atau muhasaban, yaitu bahwasannya kamu tidaklah akan dihisap atas apa-apa yang mereka kerjakan. Karena sudah beliau sudah melaksanakan amanah, sudah melaksanakan tugasnya. Bal innama arsalnaka litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Justru kami mengutusmu kepada mereka Muhammad untuk menjelaskan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menjelaskan ini loh Al-Quran, ya. Kemudian cara mengamalkan Al-Quran seperti apa, ini dijelaskan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun mereka mau beriman atau tidak, mau mengamalkannya atau tidak, mau melanggar atau tidak, itu adalah sudah ada nanti yang mencatatnya, ya. Sudah ada nanti yang akan menghitungnya untuk mereka. Wa kafa bina hafidina li a'malihim, dan cukuplah kami yang akan mencatat, akan menjaga amal-amal mereka. Walahum 'alaiha muhasabina, dan mereka nanti akan dihisap, mereka nanti akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut. Jadi bukan apa? Tanggung jawab Rasul, Pak. Makanya kita pun demikian, kita sampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sampaikan, jelaskan kepada manusia. Adapun mereka itu mau ngikut atau tidak, ya, maka hidayah bukan di tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang bertanggung jawab atas hidayah atau taufik. Tugas kita adalah apa? Hidayah itu al-irsyad, kita menyampaikan dengan cara yang hikmah. Dengan cara sebaik mungkin, selembut mungkin. Ya, dengan ya memperhatikan fikih dakwahnya, fikih nasihatnya. Kapan kita menyampaikan, kapan tidak. Apakah saatnya sudah tepat, apakah kita orang yang tepat untuk menyampaikannya, apakah kita sudah memiliki ilmunya. Ya. Maka hendaknya kita apa? Menyampaikan kebenaran tersebut, menyampaikan nasihat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hambanya, kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi anna man ata'ahu faqad ata'a Allah. Bahwasanya barang siapa yang taat kepadanya maka berarti dia sudah taat kepada Allah. Wa man asahu faqad asallahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul berarti sama saja dia sudah bermaksiat kepada Allah. Ya. Kita meninggalkan perintah Rasul sama saja meninggalkan perintah Allah. Kita melanggar larangan Rasul sama saja melanggar larangannya Allah. Ya. Misalnya Rasul melarang untuk mencukur jenggot. Ya. Kata Nabi SAW, arkhul liha, peliharalah jenggot, waqasus syawarib, dan cukurlah kumis. Ya. Maka ketika kita justru malah mencukur jenggot, berarti kita menyelisihi larangan Rasul. Dan barang siapa yang menyelisih larangan Rasul sama saja menyelisih larangan Allah. Ya. Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian rumusnya. Ya. Tinggal ngikuti. Wong kita sudah bersyahadat, berikrar, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Berarti kalau dia memerintahkan saya taati. Berarti kalau dia melarang dari situ, saya jauhi. Sudah kita ikrarkan. Ya. Sesimpel itu. Tapi kebanyakan manusia tidak mau. Ya. Meskipun hadisnya sahih, ya, panjangkan, peliharalah jenggot, ya, cukurlah kumis, enggak mau, Pak. Ya. Pakai apa? Pakai akal, enggak masuk akal, masa? Ya. Jenggot ya disuruh dipanjangkan. Ya. Padahal sudah diperintahkan. Ini makanya kita belajar ini, Pak. Semua ayat-ayatnya apa? Disuruh kita itu mendengar kata Rasul. Ayat sudah. Itu. Ya. Kebanyakan manusia apa? Justru tidak menerima dengan akal. Ya. Dengan kebiasaannya, dengan tradisinya, dengan adat istiadat, dengan dia benturkan itu, dia tolak sunnah Rasul, dia campakkan sabda Nabi SAW ke tanah. Dia berpaling. Ya. Coba kalau Rasul ada di hadapan kita, Pak, mengatakan, ya, panjangkanlah jenggotmu. Ya. Apa kita berani membentak kepada beliau? Ya. Nggak masuk akal begitu. Ya. Kepada Rasul SAW. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini mengingatkan kita. Kalau kita itu taat sama Rasul, mengagungkan sunnah, mengagungkan hadis Nabi SAW, sama saja mengagungkan Allah, sama saja mentaati Allah. Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan, gampang kan sebenarnya. Ya, mau ibadah apa? Taati Rasul sama dengan taat sama Allah sudah. Sholatnya taati Rasul, berarti sholatnya sudah sesuai dengan kemauannya Allah. Gitu. Ya. Mau kurban taati Rasul, sudah kurbannya seperti apa? Yang ada di hadis sudah. Sesimpel itu. Tapi manusia apa? Pengennya malah cari jalan selain jalannya Rasul. Ya. Tidak bisa cari yang simpel itu, yang di Al-Quran sudah jelas-jelas, di hadis sudah jelas. Enggak bisa, harus pakai madhabnya, harus pakai akalnya, harus pakai rasionalnya. Ya.
harus sesuai tradisinya, harus sesuai ajaran ustadznya. Ya. Kok tidak bisa mengedepankan ini loh Rasul, ya. Utusan Allah resmi, ya. Bukan abal-abal, bukan, ya, resmi Rasul itu. Ya. Allah yang mengangkat. Dan diakui oleh seluruh, ya, seluruh madhab, seluruh ulama semua sepakat. Ya. Kok malah menyelesaikan? Terus di mana ayat-ayat ini mau ditaruh? Terus bagaimana nanti di kuburan mempertanggungjawab ketika kita di hadapan Allah? Mas, kan sudah tahu hadisnya disuruh panjangkan melihara jenggot. Kok jenengan selisih itu gimana sih ceritanya begitu? Ya. Maka Bapak sekalian, ya itu contoh kecil dan semua, ya, peribadatan semua Islam ini ya itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini dijadikan prinsip. Jadikan apa? Prinsip. Pokoknya saya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya. Kita nggak disuruh taat kepada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Justru kata mereka, ambil dari mana kami mengambil. Ya. Itu apa? Dari Al-Quran dan hadis. Ya. Sama mereka sendiri, jangan fanatik kepada kami, jangan ta'asub kepada kami. Ta'asub itu ya kepada ini, ya pemilik kuburan ini, yaitu apa? Rasul SAW. Itu. Ya. Sesuai dengan apa? Ayat-ayat ini bagus sekalian. Kemudian, wa man asahu faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, menentang Rasul, sama saja sudah bermaksiat kepada Allah, menentang Allah berarti Pak. Meremehkan sunnah Rasul berarti meremehkan Allah Pak. Makanya jangan kita itu meremehkan sunnah, meremehkan hadis, meremehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, jangan. Kalaupun kita ya belum bisa melaksanakannya, ya sudah ya. Kita, ya Allah berikan saya kemampuan, itu saja istighfar sudah. Jangan sama kita merendahkan sunnah, mengejek-ejek sunnah, bahkan membenci orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasul. Ketika dipanjangkan jenggotnya, ya dikasih julukan macam-macam, wah radikal, ya, wah ini ya tekstual, ya, wah ini begitu, ya jangan, ya. Tapi apa? Kita terima karena ya memang itu sudah ada hadisnya Pak, begitu. Ya, jangan sampai kita justru mengejek-ejek, ya, dibilang kambing, dibilang apa, begitu. Ya hati-hati. Karena apa? Barang siapa yang ya merendahkan sunnah Rasul, hati-hati. Berarti merendahkan zat yang mengutus Rasul tersebut, yaitu Allah. Ya. Wa ma dzaka illa li'annahu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah hal tersebut, ya, taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Tidaklah hal tersebut melainkan karena Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Dalam masalah agama, masalah syariat Pak, beliau itu tidak Pak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau itu berkata dari hawa nafsu, dari logika, dari akal, beliau enggak. Ketika sudah masalah agama, maka itu adalah wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau itu sudah Bapak masalah agama. Ya. Misalnya ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kain, celana, kain, sarung yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Enggak mungkin beliau itu ngomong masalah neraka itu dari akalnya, enggak mungkin. Ya. Ngancam pakai neraka itu cuma karena beliau apa? Ya, soalnya ya senang mode pakaian yang cingkrang misalnya, enggak mungkin Pak. Itu karena beliau Pak, itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Enggak mungkin dari hawa nafsu beliau, enggak mungkin. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, yang beliau sampaikan kepada kita itu semuanya apa? Wahyu. Ya. Dan kita sudah berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara mananya adalah apa?
tasdiquhu fima akhbar. Segala apa yang beliau kabarkan, apalagi mengenai surga, neraka, mengenai amal-amal ibadah, mengenai balasan-balasan di sisi Allah, ganjaran. Nggak mungkin beliau ngarang-ngarang sendiri. Harus kita benarkan. Ya. Kata beliau, mata kain yang di bawah mata kaki berarti apa? Kain yang di neraka. Ya sudah, samina wa ta'na, ya sudah. Ya. Beliau dapat wahyu besok, beliau bisa melihat surga, diperlihatkan neraka. Ya, terus kita nggak percaya. Ya. Terus di mana syahadat kita itu begitu? Ya, kita sudah berikrar kok kita seperti menentang ikrar kita sendiri, kan aneh begitu. Ya. Kemudian ditentangkan dengan logika. Ya. Masa cuma masalah kain 1 senti saja neraka begitu kan? Ya. Kain cuma ya lebih bataknya 1 mili saja kok neraka, kan nggak masuk akal katanya begitu Pak. Ya. Ya kalau akalnya rusak ya nggak masuk memang begitu. Ya. Tapi kalau dengan keimanan ya masuk-masuk saja. Ya. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadisnya apa, justru masuk akal, masuk logika sekali Pak. Ya. Kata Nabi SAW apa? Ya dalam hadis-hadis Pak, ketika Nabi SAW melihat ada orang kainnya di bawah mata kaki Pak. Kayaknya menyeret ke tanah. Dipanggil sama Nabi SAW. Irfa' thawbaka, angkat sarungmu. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah saya ini pincang ya Rasulullah. Ya, kalau saya jalan itu kaki saya ini nabrak begini gitu. Ya, nah biar nggak kelihatan saya tutup gitu. Ya, jadi dia merasa apa? Ada alasan gitu kan, saya nggak sombong begitu kan. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, semua ciptaan Allah itu bagus, angkat sarungmu. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu, lebih bersih, lebih awet untuk kain celanamu. Itu. Kan ini sesuai logika kan Pak ya. Kain celana Pak, yang diseret di tanah dengan yang di mata kaki kira-kira lebih bersih mana Pak? Yang di atas mata kaki jelas. Ya. Kain celana yang nyeret di tanah Pak. Ya. Dengan kain yang di atas mata kaki kira-kira lebih awet mana Pak? Ya. Dulu itu zaman dulu ada namanya celana cutbray Pak. Ya, zamannya bapak-bapak yang ya senior-senior tahu celana cutbray Pak. Ya. Jadi atasnya ketat, bawahnya bray begitu Pak ya. Wah, komprang kan. Nah itu kan biasanya dulu waktu SMA itu diinjak-injak itu kan Pak ya. Sampai sobek-sobek begitu kan. Ya. Kan kotor Pak ya. Kotor enggak Pak? Kotor tapi gaya-gayaan begitu kan. Terus sobek-sobek kan. Ya. Dengan kain yang di atas mata kaki kira-kira lebih awet mana, lebih bersih mana. Ini pakai akal Pak ya, belum pakai keimanan gitu. Katanya pakai akal, tapi begitu dikasih akal, ya dibilang radikal nanti begitu. Ya, kalah karena begitu. Ya. Artinya apa? Ya. Hendaknya kita semua jadikan timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita taat kepada Rasul, itu artinya sama dengan apa? Taat kepada Allah. Itu. Ya. Berarti apa? Berarti syahadat kita adalah semakin benar, keimanannya semakin sempurna. Begitu. Kemudian, qala Rasul SAW, Rasul SAW pernah bersabda, Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Kata Nabi SAW dengan lisan beliau yang mulia. Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh berarti dia sudah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang mana hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam As-Sahihain. Wa qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan, dan barang siapa yang berpaling maka tidaklah kami mengutusmu kepada mereka sebagai penjaga, ya, untuk mencatat, untuk ya, artinya kamu tidak bertanggung jawab kepada mereka. Mananya kata Ibnu Katsir, ma'alaika minhu in alaika illal balag. Ya. Tidaklah
ada tanggung jawab atas dirimu, tidak ada dosa. Ya. Karena kewajibanmu, ya tidaklah ada kewajibanmu melainkan untuk menyampaikan saja. Faman ittaba'aka sa'uda wa najah. Barang siapa yang mengikutimu, ya sudah dikasih tahu, diceramahi, kemudian apa? Dia mau mengikuti sunnah Nabi, maka saudah dia akan berbahagia nanti di akhirat. Wa najah, dia akan selamat. Wa kana laka minal ajri nadhiru ma hasala lahu, dan kamu pun wahai Muhammad akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Ya. Jadi setiap kita mengamalkan sunnah Rasul, Pak, sholat berjamaah tadi, ya, maka Rasul SAW beliau mendapatkan pahalanya juga, begitu. Ya. Karena beliau Pak yang mengajarkan, beliau yang menyampaikan kepada kita umatnya. Namun sebaliknya, waman tawalla anka, barang siapa yang berpaling darimu wahai Muhammad, khaba wa khasir, maka dia celaka, dia rugi, walaisa alaika min amrihi min syai', dan tidak ada kewajibanmu, tidak ada tanggung jawab atas dirimu dari perkara ya kebinasaan orang tersebut. Ya. Yang rugi kita sendiri, Pak, kalau kita itu menyelisih sunnah Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk beliau. Kita yang rugi, Pak. Kita yang binasa. Ya. Makanya berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Masih di jenis yang pertama, Pak, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-92. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-92. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-92. Wa atiullah, dan taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, apabila kalian berpaling, fa'lamu anna 'ala rasulina al-balagul mubin, maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami hanyalah menyampaikan penjelasan yang nyata, yang sejelas-jelasnya. Itu tugas beliau, Pak. Ya. Beliau itu tugasnya apa? Hanyalah ya, untuk memberikan peringatan, ya, untuk menyampaikan. Itu tugas beliau. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, ya, perjudian, wal ansab, ya, perbuatan untuk menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah kotoran dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Ya. Maksudnya di sini perbuatan-perbuatan, ya, khamr maksudnya meminum khamr. Al-maisir itu melakukan perjudian. Ya. Wa atiullah wa atiur rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, fi jitinabikum dalika, dalam menjauhi hal-hal tersebut. Ya, ketika kalian apa? Menjauhi hal perbuatan-perbuatan tadi. Wattibaikum amrahu, ketika kalian mengikuti perintah beliau. Fima amarakum bihi minal isjar amma zajarakum anhu au inzijar. Ya.
dalam kalian mengikuti perintahnya pada apa-apa yang diperintahkan. Minal inzijar amma zajarakum anhu. Dalam menjauhi apa-apa yang diperingatkan darinya oleh Rasul. Min hadhil ma'ani allati bayyanaha lakum fi hadhil ayah wa ghairiha. Dan segala apa yang semakna dengan hal-hal ini yang dijelaskan oleh Rasul kepada kalian, baik di dalam ayat ini maupun dalam hal-hal lainnya. Wa khalifus syaitan fi amrihi iyyakum bi ma'siyatillah fi dzalika wa fi ghairihi, dan selisihilah syaitan pada apa-apa yang dia perintahkan kepada kalian untuk bermaksiat kepada Allah, baik dalam perkara-perkara tadi maupun dalam perkara-perkara lainnya. Artinya kalau Rasul ikuti, kalau itu dari syaitan ya jangan diikuti. Fa'innahu innama yabghi lakumul adawah wal baghdha'a bainakum bil khamri wal maisir. Karena syaitan itu tujuannya yang dia inginkan dari kalian adalah untuk menumbuhkan permusuhan. Ya. Saling membenci di antara kalian melalui khamr dan perjudian. Wahdaru, dan berhati-hatilah, waspadalah. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini memperingatkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Waraqibuhu, selalu merasa diawasi oleh Allah. An yarakum indama nahakum anhu min hadhil umuri allati harramaha alaikum fi hadhil ayah wa ghairiha. Ya, hendaknya kalian itu selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, dalam apa-apa yang dilarang darinya, dari perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini maupun selainnya. Ya. Harus apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Wahdaru. Ya. Berhati-hatilah, waspadalah. Artinya apa? Waspada, ingat Allah melihat kalian. Begitu. Au yafkidukum indama amarakum bihi fatubiku anfusakum watuhlakuha atau watuhlikuha. Atau Allah Subhanahu wa taala mencari kalian ketika Allah memerintahkan dengannya. Hati-hati, ya, jangan sampai melanggar larangan-larangan tersebut sehingga kalian membinasakan diri kalian, sehingga kalian justru menghancurkan diri kalian sendiri. Fa in tawallaitum, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika kalian berpaling, kata At-Tabari, yaqul fa in antum lam ta'malu bima amarnakum bihi, kalau kalian tidak melaksanakan apa yang kami perintahkan dengannya, wa tantahu amma nahainakum anhu, dan kalian tidak berhenti dari apa-apa yang kami larang darinya, wa raja'tum mudbirina amma antum alaihi minal iman wat tasdiq billahi wa bi rasulihi wattiba'i ma ja'akum bihi nabiyyukum, dan kalian malah berbalik, berpaling dari apa-apa yang sudah kalian berada di atasnya saat ini. Jadi kalian murtad dari keimanan, dari membenarkan Allah dan Rasulnya, dari mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi kalian. Maka Allah berfirman, fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Ya. Maka ketahuilah sesungguhnya tugasnya Rasul kami hanyalah untuk menyampaikan peringatan yang nyata. Ya. Kata Imam Tabari, yaqul, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, fa'lamu annahu laisa ala ma arsalnahu ilaikum bin nidarati ghairu balaghikum risalah allati ursila biha ilaikum. Ketahuilah bahwasannya tidak ada kewajiban atas orang-orang yang kami kirim kepada kalian untuk memperingatkan kalian. Tidak ada tugasnya, tidak ada kewajiban kecuali hanya untuk menyampaikan risalah. Ya, menyampaikan saja kepada kalian. Mubayyinah lakum bayanan yuwaddihu lakum sabilil haq.
Tugasnya hanyalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kalian jalan kebenaran, jalan keselamatan. Wa tariqul ladzi umirtum an tasluquh, untuk menjelaskan ini loh jalan yang harus kalian tempuh itu. Wa amal iqab ala tauliyati wal intiqam bil ma'siyah. Adapun hukuman ketika berpaling, ya, balasan dari kemaksiatan, fa'alal mursal ilaih, ya, maka nanti hukumannya ya kalian, bukan kepada Rasul yang kami utus. Ya, kalian yang berpaling kok, ya. Makanya ini bukan tanggung jawab Pak, Rasul kami. Kalianlah yang akan dibalas, kalian yang akan diganjar, kalianlah yang akan dihukum. Duna Rasul, bukan para Rasul yang, ya, misalnya, ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, mereka tidak mau beriman, hanya sedikit saja. Maka bukan kewajiban Nabi Nuh. Ya, makanya Nabi SAW pernah diperlihatkan, saya melihat ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma 10 orang. Ya. Ada yang Nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada Nabi yang cuma pengikutnya 1 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut. Ya. Artinya nggak ada yang beriman kepadanya. Apakah gagal? Tidak, tetap dia seorang Nabi. Ya. Karena mereka tidak dituntut harus beriman sekian ratus ribu begitu, enggak. Ya. Tugas mereka hanyalah menyampaikan. Ya. Kemudian wahada minallahi ta'ala wa'idun, dan ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala liman tawalla an amrihi wa nahyi, bagi orang yang berpaling dari perintah Rasul, dari larangan yang disampaikan oleh Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, fa in tawallaitum an amri wa nahyi, kalau kalian berpaling dari perintahku, dari laranganku, fatawaqqa'u iqabi, maka ya hati-hati dari hukumanku. Wahdaru sakhati, dan waspadalah dari kemarahanku, kemurkaanku. Ini cepatan taubat. Ya. Wa fi hadil ayah qaranallahu ta'ata rasulihi bi ta'atihi wa atafaha 'alaiha. Di dalam ayat yang mulia tadi Bapak sekalian, ayat yang keempat ini ya, surat Al-Maidah ayat 92, Allah menyandingkan ketaatan kepada Rasul disandingkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Wa ati'ullaha wa ati'u ar-Rasul. Ya, digandengkan Pak. Ya. Allah apa? Sandingkan. Wa madzaka illa li anna fi ta'ati sallallahu alaihi wasallam ta'atan lillah. Dan tidaklah digandengkan, kenapa? Melainkan karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Wa li anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yasiru ala tariqin wa manhajin ikhtarahu wa haddada ma'alimahu li al-hakimil alim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang beliau tunjuk, jalan yang beliau ajarkan kepada kita adalah jalan yang sudah Allah tetapkan. Ya. Jalan yang sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, ini jalannya, begitu. Beliau apa? Beliau ya hanya ngasih contoh, ini loh jalannya lewat sini, ya. Adapun kita mau ikut apa tidak ya terserah kita, Pak. Tapi kalau kita ikut berarti sudah taat sama Allah, gitu saja. Ya. Tapi kalau kita malah belok kanan belok kiri cari jalan sendiri, itu namanya tersesat. Itu. Ya. Ikuti apa? Ikuti Rasul. Rasul lurus ya kita lurus. Ya. Rasul berhenti ya kita berhenti. Rasul belok ya kita belok. Itu saja Pak. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, tidaklah aku mengikuti kecuali apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku. Fa inna kulla amali sallallahu alaihi wasallam fi ridallah. Karena semua apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang beliau jelaskan, apa yang beliau lakukan adalah semuanya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullu fi'lihi wa qawlihi syar'un, segala apa yang beliau tunjukkan, apa yang beliau sampaikan, semua itu adalah syariat. Ya. Pagar biar enggak ya keluar lurus terus begitu Pak. Sudah dipagari Pak. Ya. Fayatakarrabu ilallahi bi fi'lihi wa qawlihi, maka kita pun mendekat kepada Allah, bertaqarrub ilallah dengan mengerjakan apa yang beliau kerjakan, dengan mengucapkan apa yang beliau ucapkan. Itu saja Pak. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini juga, Al-Maidah ayat 92. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahdaru. Ya. Ai an tazidu fatakunu mubtadi'in fi ma syara Allah azza wa jalla. Kata Imam Ibnu Katsir, wahdaru di sini maknanya apa? Ya hati-hatilah. Ya, waspadalah. Yaitu apa? Waspada dari apa? Antazidu, jangan sampai menambah-nambah. Ya. Jangan sampai membuat-buat dalam perkara agama ini. Ya. Fatakunu mubtadi'in, menjadikan kalian sebagai pelaku bid'ah. Ya. Atau sebagai pembuat bid'ah. Ya. Kata Rasul A, dia malah A, B misalnya. Ya. Dan ini banyak kita jumpai Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang tidak pernah diajarkan sama Rasul, ya, malah dilakukan ditambah-tambahi Pak. Misalnya mau adzan, kalau mau adzan itu Rasul nggak pernah ngajarin wahai Bilal, kalau mau adzan itu ucapkanlah ini gitu, nggak ada. Ya. Tapi dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tambah bacaan nas, ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, terus jadi panjang itu mau adzan itu sampai orang itu jadi takut, ya. Saya nggak hafal doanya mau azan apa, wah, ya. Padahal memang nggak ada doanya apa-apa sebelum azan itu, ya. Azannya langsung Allahu Akbar gitu saja, ya. Orang jadi bingung, jadi takut, jadi karena apa? Ya ini Pak, ya. Makanya Allah peringatkan di sini, wahdaru, hati-hati, ya. Maksudnya apa di sini hati-hati? Antazidu, yaitu nambah-nambahi syariat, ya. Membuat-buat tata cara sendiri, fatakunu mubtadi'in, buat jalan sendiri Pak dia, bikin gang sendiri, ya, bikin thariqah sendiri dia, ya, nggak sampai akhirnya Pak, ya. Maka fatakunu mubtadi'in kata Ibnu Katsir, yang menyebabkan kalian menjadi termasuk apa? Menjadi para pembuat bid'ah. Fima syarallahu azza wa jalla wa jahbi rasulihil amin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian nambah-nambah dari syariat Allah, syariatnya sudah begini ditambah-tambah syariat tersebut, Pak. Ya. Sunnah Rasul itu begini, dia apa? Dia tambah-tambah, bukan jadi sunnah, akhirnya jadi apa? Bid'ah. Itu. Ya. Maka wahdaru di sini peringatan, kan disuruh apa? Taati Allah, taati Rasul. Jangan malah taati apa? Akal kalian sendiri. Taati rasional kalian, ya. Taati ustadz-ustadz pemimpin-pemimpin kalian, jangan, ya. Taati Allah, Al-Quran sudah jelas. Taati Rasul, hadis-hadis sama ulama sudah dihafal, ya. Kok masih cari jalan-jalan yang lain, ya. Autoqassiru fatakunu mu'attilin, ya. Atau justru kalian apa? Ya, mengurang-urangi. Ya. Artinya apa? Yaitu kalian justru meninggalkan sunnah Rasul. Ya. Sunnah Rasul tadi misalnya, ya, harusnya adalah, ya, dilakukan. Dia malah pengennya B begitu. Ya. Atau ada sunnah Rasul begini malah dia tidak kerjakan. Misalnya sunnahnya ketika makan adalah baca bismillah. Saya nggak mau baca bismillah. Gitu. Ya. Malah apa? Malah dia tinggalkan. Jangan juga. Ya. Fala tukassiru fatakunu mu'attilina. Berarti kalian apa? Mu'attil, membuat apa? Meninggalkan. Ya. Justru apa? Membuat sunnah itu mati. Li syai'in min syara'iddin. Berarti kalian sudah apa? Mematikan syariat di antara syariat-syariat agama. Allati faradahallahu alaikum, yang telah
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kalian. Ya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fa haqiqatu ta'zim lil amri wan nahyi an la yu'arida bi tarakhusin jafin. Kata Imam Ibnul Qayyim, hakikat pengagungan terhadap larangan dan perintah adalah jangan sampai kita itu menentang perintah atau larangan tersebut, ya, dengan mencari-cari udzur, mencari-cari celah. Ada perintah, dibelokkan perintah ini, ya, dari yang sifatnya umum dibawa ke khusus, yang khusus dibolak-balikkan, jadi nggak jelas syariat ini, ya. Syariatnya untuk apa, dipakai untuk apa, begitu. Ini jangan sampai, ya. Wala yu'arid bi tasydidin ghalin, jangan sampai menyepelekan, jangan juga sampai berlebih-lebihan. Ya. Sunahnya ya sampai cuma misalnya batasnya 5 saja, kalau saya 10 misalnya begitu. Ya. Misalnya sholat isya 4 rakaat, kalau saya tidak kurang, ya 5 minimal sholat isya itu, misalnya. Ya. Jangan sampai apa? Ngurang-ngurangi juga jangan, nambah-nambah juga jangan, begitu. Ya. Fa'inal maksudah huwa siratul mustaqim. Karena tujuan dari mengagungkan adalah apa? Untuk menempuh jalan yang lurus. Al-musil ilallah azza wa jalla bisalikihi, agar orang yang menempuh jalan tersebut sampai kepada Allah. Ya. Ini bukan berlebihan, akhirnya apa? Kelewatan, Allahnya di sini kelewatan begitu. Ya. Bukan jadi kurang-kurang akhirnya nggak nyampe-nyampe. Ya. Ikuti saja, gitu. Sampai kepada Allah. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan, kemudian kita lanjutkan setelahnya biidznillah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak sekalian ucapan dari Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Wa ma amara Allah azza wa jalla bi amrin illa li syaitani fihi naz'atani." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan suatu perintah dengan satu syariat, ya, melainkan syaitan itu punya dua pilihan cara, ya, untuk menyesatkan manusia. Ada yang ya ke kanan, ada yang ke kiri, gitu. Imma taksir wa imma tafrid, ya, wa imma ifrat wa gulu, ya. Jalan yang pertama yaitu dengan dia bermalas-malasan, dengan dia menyepelekan. Ya. Jalan yang kedua adalah dengan berlebih-lebihan. Ya. Dengan apa dia? Melebihkan, ya, berlebih-lebihan dalam beribadah. Fala yubala bima dhafira minal abdi minal khati'ataini, dan syaitan tidak peduli mau dua jalan mana saja, ya. Dia kalau sudah salah satu terjatuh berarti dia sudah menang, ya. Mau ekstrem kanan atau ekstrem kiri, ya, maka sudah menang berarti syaitan. Menyepelekan atau berlebih-lebihan sama saja bagi syaitan, ya. Fa innahu yati ila qalbil abdi fayushammuhu, ya. Maka syaitan itu datang kepada manusia, maka dia lihat bagaimana kondisi hatinya, Pak. Ya, syaitan sudah berpengalaman, Pak. Pengalamannya sudah ribuan, puluhan ribu, sudah jutaan tahun manusia. Selama manusia pertama hidup sudah ada syaitan, Pak. Jadi pengalamannya apa? Sudah luar biasa pengalamannya syaitan itu, menyesatkan manusia. Maka dia lihat keadaan manusia ini. Fa'in wajada fihi taksiran wa futuran. Kalau dilihat, oh orang ini kok pemalas ya. Ya, kurang ini semangatnya ini. Autawanian autarkhisan, ya sukanya cari celah, ya, cari-cari alasan saja. Ya, mencari-cari udzur, ya, suka menunda-nunda. Ini nih, ya. Ini tipe yang ya pertama ini berarti. Akhadahu min hadil khuttah, maka pakai strategi ini sudah. Strategi A sudah, ya. Fatabatahu wa aqadahu, dibikin dia males, dibikin dia berat. Wa darabahu bil kasal, dikasih kemalasan, wa tawani, ditunda-tunda. So, nanti saja belum, ya. Belum ada, nanti belum qomat, ya. Baru rakaat pertama paling, baru rakaat kedua, ya. Terus belum salam gitu, ya. Sampai akhirnya apa? Masih ada orang di masjid, jangan gitu, ya. Dibikin malas, Pak, ya. Wal futur, dibikin dia futur, ya. Wa fatahlahu babat ta'wilat war raja wa ghairi dzalika. Dibukakanlah pintu takwil, enggak apa-apa, ya. Dibuka pintu-pintu harapan, Allah kan maha penyayang, enggak apa-apa, masih ada dikit-dikit begitu, Pak. Ya, kan Allah maha penyayang, enggak apa-apa begitu. Ya. Sholat terlambat Allah maha penyayang, ya. Sampai enggak sholat enggak apa-apa, masih bisa taubat nanti. Begitu, Pak. Ya. Hatta rubbama tarakal abdul ma'mur jumlatan, sampai akhirnya meninggalkan enggak sholat sama sekali sudah. Ya. Wa in wajada indahu hadran wa jiddan. Tapi kalau dilihat sama syaitan, ya, orang ini kok semangat ya, ya, kok, ya, sholat jamaah terus ini orang ini, ya. Wa tashmiran wa nahdatan, semangat, ya, bangkit dengan cepat, ya, nggak kalah akal, Pak. Syaitan sudah tahu, ini tipe yang kedua ini, ya, sudah ada, Pak, strateginya sudah ada. Kalau tipe yang kedua, ini, itu. Ya. Wa isan yakhudahu min hadal bab, nggak mungkin pakai strategi yang pertama tadi dikasih malas, tambah semangat ya. Iya. Amarahu bil istihad zaid. Maka tambah disemangati, Pak. Iya. Justru apa? Tambah disemangati, tambah didorong sama syaitan. Iya. Sampai apa? Sampai kebablasan. Nah, ini hati-hati, Pak. Iya. Karena kadang ada ngaji ya ngaji, ke masjid ya ke masjid, tapi kebablasan semangatnya, Pak. Iya. Akhirnya apa? Dia mengejek yang enggak sholat misalnya. Dia, ya. Wa sawwala lahu an hada la yakfika. Ya. Kemudian dilihat, orang ini semangat nih, ya.
Maka didorong, ya, diberikan syubhat, ya, bahwasanya amalmu ini enggak cukup, ya kurang begitu, ya. Wa himmatuka fawqa hada, kamu bisa lebih dari ini, ya. Fayan bagilah ka antazida 'alal amil, kamu harus lebih daripada yang lain, jangan sama. Wa an la tarqud idza raqaju, ya. Kalau yang lain tidur, kamu jangan tidur, ya. Terus, ya, begadang sampai malam terus, jangan tidur yang lain tidur, ya. Wala tuftiru idza aftaru, yang lain sudah buka, kamu jangan buka, ya. Biar pahalanya lebih banyak, begitu, ya. Wa an la tafturu idza fataru, yang lain istirahat, kamu jangan istirahat terus, begitu, ya. Wa idza ghassala ahadukum yadayhi wa wajhahu thalatha marrat. Kalau, ya, orang lain ketika wudu cuci tangannya cuma 3 kali, ya, cuci mukanya cuma 3 kali, faksil anta sab'an. Kamu jangan, kamu tambah 7 biar lebih sip gitu, ya. Disuruh apa, Pak? Disuruh nambah begitu, Pak. Wa idza tawadda'u li shalah faktasil antala. Kalau orang lain wudu, kamu mandi sana, begitu. Biar lebih bersih, lebih suci, begitu. Ya. Wa nahwu dzalika minal ifrat wa ta'addi. Dan yang semisalnya yang melampaui batas, Pak. Ya. Yang lain adzannya langsung adzan, kamu jangan. Sholawat dulu, ya. Baca Anas dulu, kan pahalanya banyak itu. Kayaknya kan baik, Pak, ya. Kayaknya baik. Ya. Padahal apa? Menyelisih sunnah. Ya. Orang langsung Allahu Akbar sholat, kamu baca ini dulu gitu, ya. Komat kami dulu gitu, ya. Disuruh nambah-nambah begitu, ya. Nah, ini yang merusak ini, Pak, ya. Kemudian fayahmiluhu 'alal ghuluwi, maka dia digiring untuk sikap berlebih-lebihan, wal mujawazah melampaui batas, wa ta'addi shiratal mustaqim, akhirnya bablas, Pak, jalan yang lurus, ya, dia malah bablas belok akhirnya, Pak, ya. Kama yahmilul awwal ala taksir dunah, sebagaimana tadi yang jenis pertama dibawa apa? Menyepelekan, bersantai-santai, yang kedua dipakai apa? Dibawa kebablasan, ya. Wa an la yaqiru bihi, dibuat enggak senang dengan yang jalan yang lurus sudah ditunjukkan ini, enggak senang, Pak. Ya. Yang satu dibikin malas, yang satu dibikin bablas, begitu. Ya. Wa maqsuduhu min rajulaini ikhrajuha anis shiratal mustaqim, tapi sama tujuannya apa? Dua-duanya keluar dari jalan yang lurus, melenceng keduanya, Pak. Ya. Hatta bi an la yuqarribuhu wa la yadnu minhu, dibuat sejauh-jauhnya. Sudah kata Nabi 3 kali istighfar, astagfirullah setelah salat. Enggak kalau saya, itu, ya. Atau dibuat malas lah, enggak usah lah, atau dibuat apa? Dibuat melebih-lebihan, ya. Wa qad futina bihadza aktsarul khalqi, yang mana banyak di antara manusia terfitnah, Pak. Enggak, ya, gagal, ya. Ima dia malas, ya. Wa ima dia apa? Berlebih-lebihan dalam agama, bukan mencari jalan Rasul, malah cari jalan yang lain, itu. Wala yunji min dalika illa ilmun rasihun, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, Pak, dari baik dari ekstrem kanan maupun kiri tadi, kecuali ilmu yang rasih, yang benar-benar menancap, ya. Wa iman, keimanan, wa quwwatun ala muharabatihi, dan kekuatan untuk memerangi syaitan, wa luzumul wasat, dan selalu mengikuti pertengahan, Pak. Jangan kita ke kiri, jangan ke kanan, Pak. Tengah terus, Pak. Itu apa? Sunnahnya Rasul itu kita ikuti. Wallahul musta'an, ya. Ini, ya, akhir dari ucapan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Dan ini mungkin, ya, yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian, silakan ditanyakan jika memang ada. Silakan, Pak. Monggo. Ya Ustaz, apa hukumnya kita mengikuti imam yang
sebelum takbir itu bacanya lengkap Ustaz. Mengikuti imam, Iya, artinya sholat di belakang imam, iya. Sebelum takbir yang sebelum takbir membaca bacaan-bacaan baca tadi. lengkap sekali. Lengkap sekali. Atau kebablasan. Ya. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya adalah tidak apa-apa Pak, sholat kita sah. Ya. Bahkan nggak boleh kita itu meninggalkan imam karena dia melakukan kebidahan. Selama kebidahan itu bukan bidah yang mukaffirah, ya, bukan bidah yang sampai menjadikan dia kufur, nggak sampai bidah yang merusak sholat tersebut, maka wajib kita tetap bermakmum kepadanya. Makanya para salaf dulu memberikan kaidah, man taraka shalah khalfal mubtadi fahuwa mubtadi. Barang siapa yang meninggalkan sholat di belakang seorang ahli bid'ah, berarti dia sendiri sudah berbuat bid'ah. Itu. Makanya apa? Selama sekali lagi sholatnya itu tidak sampai ya derajat, misalnya ya sholat subuhnya 5 rakaat misalnya, ya ini sudah sangat kebablasan, ya maka boleh kita meninggalkannya. Tapi kalau ya selama hal tersebut tidak sampai membatalkan ya sholat tersebut, tidak menyebabkan kita meninggalkan kewajiban, ya maka tetap kita sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala. Tapi kadang-kadang kita begini Ustaz. Ya. Sering kita ke masjid itu, tahu kita bahwa imamnya pasti baca itu. Nah, apakah kita dengan ayatnya tadi, wah jaru tadi hati-hatilah. Apakah kita wajib cari yang agak masjid yang sunnah? Iya. Ketika di situ ya memang ada pilihan, nah ini beda lagi Pak. Ya, ketika memang ada 2 masjid, ya kan? Boleh kita memilih masjid mana saja sebenarnya Pak. Ketika memang ada 2 pilihan masjid yang di kampung kita, apalagi zaman sekarang masjid banyak Pak ya. Ya. Maka kita boleh memilih yang paling dekat ya, atau milih agak jauh biar pahalanya mungkin lebih banyak langkahnya. Ya. Kemudian misalnya ada yang di sini imamnya lebih kita lebih khusyuk misalnya, boleh saja gitu ya. Tapi misalnya kalau di situ masjid satu-satunya di kampung kita, kemudian kita merasa wah saya nggak mau karena di situ bid'ah begitu kan, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh kita meninggalkan sholat di belakang imam yang dia melakukan kebidahan-kebidahan karena kebidahannya tersebut, selama tadi Pak ya tidak menyebabkan ya batalnya sholat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Saya membaca, kemarin saya ketemu teman itu bahwa dam haji itu bisa dibayar di tanah air, tanah abang. Terus kemudian saya searching di Google, dari ormas tertentu di Indonesia menyatakan bahwa boleh dilaksanakan dengan persyaratan kalau korban itu berlebihan, terus juga menimbulkan penyakit. Nah, ini apakah bagian dari menyimpang dari Rasul dulu atau bagian dari menambah-nambah itu? Sejauh mana posisi ormas di Indonesia bisa menentukan seperti itu, menfatwakan seperti itu? Iya. Dan yang kedua Ustaz, dan kedudukan MUI. Tadi saya juga dapat kajian, bilang saya dari luar kota, bahwa makanan obat yang mengandung alkohol itu kan ada kan obat yang larutnya alkohol itu, kalau alkoholnya dari industri, terus industri itu menyatakan boleh-boleh saja. Nah, ini sampai jauh mana kedudukan MUI itu bisa membolehkan itu Ustaz? Sementara kan saya kajian dari Ustaz lain menyatakan dihindari. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama bahwasanya kita sudah punya prinsip Pak. Ya, prinsip kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu yang kita ikuti. Baik, ya penetapan atau pengkhususan, baik itu dalam masalah jenis, ya. Misalnya jenis hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, unta, ya, sapi, kambing, ya kan? Maka tidak bisa kita, kalau saya ini juragan bebek, begitu ya, di Surabaya wah enak bebeknya begitu. Saya mau kurbannya pakai bebek Ustadz 1000 ekor, nggak bisa, ya. Kemudian juga ya dalam masalah tempat, ya. Maka Rasulullah SAW sudah dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan juga dalam masalah
tempat, ya. Bahwasanya hatta ya bulughal hadyu mahillah, ya. Sampai ya hewan itu dituntun sampai ke tempat penyembelihan, sampai tanah suci, ya. Jadi ya begitu dibawa di sini, boleh bawa kambingnya dari sini Pak, tapi kan nggak bisa masuk pesawat kambingnya, ya kan? Ya makanya dibelinya di sana begitu, ya. Jadi kita nggak perlu ya nyarter kapal bawa ya kambingnya ke sana sendiri, nggak usah, ya. Itu, ya. Di sana sudah ditetapkan sama Allah tempatnya penyembelihannya di sana, ya. Makanya kita kembalikan kepada prinsip ini Pak. Ya, tamasuk bi sunnati Rasul SAW. Kita itu pegang erat-erat sunnah Rasul. Ya. Nabi SAW sudah memberikan kepada kita rambu-rambu. Ya, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ya, kalau kalian pegang teguh, aman sudah. Ya. Al-Quran dan sunnah beliau. Ya. Bukan sekali lagi ya madhab-madhab, ya. Termasuk tadi ya dari ormas A, ormas B, ya. Maka apa? Yang dilihat bukan madhabnya, tapi apa sih dalilnya sih? Ya, mana ayatnya, mana hadisnya. Bertentangan nggak sama ayat sama hadis? Loh, kok bertentangan? Ya sudah. Ya, mau dia imam, mau dia apa? Semua imam pun mengatakan, ya, idza sahal hadis fa huwa madhabi. Kalau hadisnya sahih itu berarti pendapat saya. Ya. Tinggalkan ucapan saya, pendapat saya, fanatiklah sama apa? Al-Quran hadis. Itu sudah prinsipnya para ulama kita. Ya. Jangan loh, saya ini kartunya kartu madhab ini nih, ya, wah berarti saya harus ngikuti madhab ini. Ya. Sampai mati pun harus madhab ini, enggak. Ya. Sampai mati kita harus apa? Atiullah wa ati Rasul. Itu sudah prinsip sudah sebenarnya. Ya. Nah kalau ternyata ya, tapi di antara para ulama ada yang ya pendapatnya menyelisihi Al-Quran atau hadis, ya dilihat sebabnya apa Pak. Para ulama itu enggak ada yang sengaja ada hadis selisih gitu, enggak. Prinsip mereka sama semua. Pokoknya kalau Al-Quran, hadis itu pendapat saya. Gitu. Ya. Kenapa sih para ulama itu kok sampai pendapatnya madhabnya itu menyelisih hadis? Bisa jadi pertama karena belum sampai hadisnya kepada mereka Pak. Karena beda zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang tinggal lihat WA, ya. Tinggal tanya AI, ya kan? Ya, AI ini apa? Jadi dijawab langsung, Pak. Ya. Zaman dulu nggak ada, teleponan aja nggak bisa. Ya. Saya tak nelpon Ibnu Abbas dulu di Mekah lah. Halo Ibnu Abbas, ini hadis saya nggak bisa, Pak. Ya, nggak ada, harus. Ya. Jadi bisa jadi apa? Di antara para sahabat, para imam itu mungkin belum tahu hadisnya. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, mungkin hadisnya tahu, Pak, tapi perawi yang sampai ke dia itu perawinya lemah semua. Oh, berarti hadisnya lemah. Makanya dia apa? Menyelisih hadis tersebut gitu. Ya. Nah, ini semua disebutkan di dalam kitab Raf'ul Malam An-Na'imatil A'lam, mengangkat celaan dari para imam. Ya. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa sih kok para imam itu pendapatnya kok nyeleneh gitu loh. Ya. Karena itu ijtihad mereka Pak, karena hadisnya belum nyampe, maka dia berijtihad. Ya. Kata hadis nggak boleh sama dia dibolehkan, nah begitu. Ya. Tapi bukan sengaja, makanya muridnya Abu Hanifah, ya Al-Qadhi Abu Yusuf sering mengatakan seandainya imam kami tahu hadis ini, pasti hadis ini yang diambil, pasti ditinggalkan pendapatnya. Bola balik begitu Pak, ya. Dan dia menyelisih gurunya sendiri, bola balik. Kenapa? Nggak fanatik Pak, fanatiknya kepada apa? Al-Quran, hadis, taatilah Allah, taatilah Rasul, itu prinsipnya begitu. Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini, kurang lebih maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Al-Quran, di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah taufik untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan segala bentuk ifrat dan tafrid dalam perintah-perintahnya dan larang-larangannya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang-orang yang akan meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin.
Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.